sampai 10 ada 1, 2, 3, 4, 5 kali Yesus mengatakan itu. Akulah pintu, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu. Bahkan ayat 9 ia tegaskan kembali setelah ayat 7, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kalau kita melihat arti kata pintu ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah akses atau jalan keluar masuk. Seperti pintu yang di depan samping itu jalan kita keluar masuk ke dalam ruangan ini, keluar ke alam yang terbuka. Nah, kalau dikatakan Yesus aku adalah pintu, penjelasan tentang ini kita melihat konteks daripada kandang domba di Palestina itu kita ibaratkan seperti dalam ruangan gereja ini. Tetapi hanya ada satu pintu di depan sana untuk akses keluar dan masuk. Jadi tidak ada lagi pintu samping ataupun jendela. Nah, kandang domba ini ia bisa berupa ruangan seperti ini yang dikelilingi oleh batu-batu yang tersusun, mungkin setinggi dada atau setinggi orang berdiri, tapi pintunya hanya satu. Bisa juga ia berbentuk gua batu di dalam bukit karang, yang hanya ada satu pintu gua yang sempit, tapi di dalam sana ada ruangan yang besar. Nah, kita membayangkan jika Yesus mengatakan aku adalah pintu, berarti di sini dia yang berada di depan pintu itu. Siang dan malam dia ada di situ. Apa fungsinya berada di pintu itu? Karena dia pintu, tempat akses jalan bagi domba ini keluar dan masuk. Nah, jika ia ada di sana, domba-domba ini tidak bisa semaunya keluar dari kandangnya. Jika ada pencuri yang masuk, dia harus melewati penjaga pintu ini. Dan ketika penjaga pintu ini, dia memanggil domba-dombanya itu untuk keluar satu persatu, maka baru domba-domba ini bisa keluar ke padang rumput yang hijau. Dia memanggil mereka satu persatu keluar dari kandang itu. Dan harus melewati sang gembala yang sedang berjaga. Dan penjagaan dari gembala ini ia bersifat 24 jam. Apalagi malam. Kalau domba-domba sudah masuk ke dalam kandang, maka sang gembala itu duduk berada di depan pintu sampai dia berbaring di situ, tidak ada yang bisa lewat. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa lewat. Kalau ada yang masuk lewat jalan lain, itu adalah pencuri. Apa maksud ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pintu? Berarti di sini hanya melalui dia dan hanya melalui dia kita manusia ini bisa masuk sampai kepada Allah. Nah, jadi tidak ada jalan lain Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini mau sampai kepada Allah, itu yang pertama, sampai kepada konsep keselamatan yang sesungguhnya, sampai kepada kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, harus melewati Yesus. Bukan melewati yang lain. Nah, ini dapat kita bandingkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasilmu tetapi pemberian Allah. Ayat 18, maaf. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena Yesus, maka kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Artinya beroleh pintu sampai kepada Bapa.
Kemudian dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20, di sini juga penulis Ibrani menekankan, Ibrani pasal 10 ayat 20 yang berbunyi, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Artinya di sini Yesuslah yang membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pada peristiwa penyalipan kita melihat tabir bait Allah itu terbelah, itu karena kematian Kristus. Tabir ini maksudnya adalah untuk membatasi umat itu dengan ruang yang maha kudus. Tempat manusia dan tempat Allah itu tidak boleh bertemu dalam suatu tempat seperti ini. Tetapi ketika Yesus disalibkan dan mati, dikatakan maka terbelahlah tabir bait Allah, itu artinya terbukalah jalan karena Kristus ini. Kita sampai kepada Allah. Jadi tidak ada lagi pembatas, kita sampai kepadanya hanya melalui Yesus sebagai pintu. Nah, ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan konsep-konsep agama-agama tertentu. Keselamatan itu ada perwakilan. Kalau orang yang sudah meninggal itu mau sampai kepada Tuhannya, kepada Allahnya, itu melalui perantara. Yang hidup ini yang mengantarkan mereka ke sana. Berbeda dengan konsep keselamatan langsung, dikatakan Yesus, aku adalah pintu, berarti hanya melewati Dia kita akan sampai kepada Bapa. Yesus membuka bagi kita jalan kepada Allah. Keluar masuk itu dalam dogma dan teologi Yahudi, istilah masuk dan keluar itu adalah cara untuk menggambarkan tentang hidup yang aman dan sentosa, yang berkaitan dengan Allah, dengan janji Allah, dengan kerajaan Allah, dengan keselamatan. Nah, jika seseorang masuk dan keluar tanpa rasa takut, itu berarti ada damai. Dalam setiap keadaan, baik di dalam maupun di luar ruangan lingkup kehidupan ini, untuk itu hanya ada satu jalan yang dilewati, yaitu jalan pintu yang dijaga oleh Yesus. Mazmur 121 di sana dengan jelas mengatakan, Tuhan penjaga Israel. Ini Bapak Ibu merupakan pengakuan iman Israel itu, Mazmur 121 ini. Kalau kita pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, bangsa Israel, agama Yahudi, pengakuan imannya adalah Mazmur 121. Di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah penjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjaga hidup dan mati mereka adalah Tuhan. Ini pengakuan. Penjamin mereka sampai kepada keselamatan, hidup yang aman dan sentosa adalah Tuhan. Yang membawa mereka kepada penggenapan janji Allah adalah Tuhan. Nah, ini dipakai Yesus sebagai konsep untuk menggambarkan bahwa keselamatan itu ada hanya melalui Dia. Perkataan Yesus bahwa akulah pintu menegaskan kepada kita bahwa rasa aman dan sentosa serta keselamatan yang sempurna dari Allah hanya bisa didapat dan dirasakan melalui dirinya, bukan dari hal-hal yang lain. Nanas ini merupakan sebuah penegasan bagi kita semua. Karena kita dalam kehidupan dunia ini ingin sebuah kehidupan yang bebas di luar sana, ingin sebuah keadaan yang berbeda dengan kehidupan yang ada, ingin suatu keadaan yang menjamin keamanan, kesentosaan, kesejahteraan kita,
mencari pintu-pintu yang lain, supaya bisa keluar ke sana, ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Tetapi yang menantikan kita adalah kecelakaan dan kebinasaan, karena tidak melalui Tuhan, tidak melalui Kristus yang berada sebagai penjaga pintu keluar masuk kehidupan kita ini. Jadi kita jangan heran kalau setiap orang yang memaksakan diri berjalan tanpa melewati Tuhan, dia akan tersesat. Dia akan terancam oleh berbagai bahaya yang dapat membinasakan. Karena itu melalui nas kita ini merupakan sebuah tantangan bagi kita agar dengan sungguh-sungguh, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang benar dengan Allah. Bukan hanya didasarkan atas pengetahuan kita tentang Dia sebagai gembala dan pintu, tetapi atas pengenalan kita atas pribadi daripada Kristus ini. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Pengetahuan tentang Dia bukan hanya berlaku di dalam kehidupan persekutuan kita, tetapi pengenalan ini ia lebih banyak harus kita tunjukkan ketika kita berada di luar konteks kehidupan gereja dan jemaat. Saya meyakini kita semua yang ada dalam gereja ini mengenal Tuhan. Saya meyakini bahwa kita berpengetahuan tentang Kristus. Tetapi ketika kita berada di konteks kehidupan yang nyata dalam dunia, kadang-kadang kita seolah-olah tidak punya wawasan tentang kehendak Tuhan, tidak punya pengetahuan tentang Kristus dan Allah, sehingga pekerjaan kita ini seringkali bias. Tindakan kita melenceng ke sana kemari, mengikuti keinginan hati kita. Dan kalau kita di dalam kehidupan yang nyata seringkali kita seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Artinya kita ini bisa bersikap sombong terhadap Tuhan, maaf saya tidak kenal. Tapi di gereja saya mengenal Tuhan itu baik, Dia sangat tegas, Dia bijaksana. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan ini adalah bagaimana pengenalan ini tetap menjadi titik pusat dari setiap tindakan kita. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pengenalan akan Dia sebagai gembala dan pintu bagi kita. Ini yang mengarahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan dan kepada jalan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, rasa aman dan sentosa keselamatan yang sesungguhnya tidak datang dari dunia ini, Bapak Ibu sekalian, melainkan dari Allah yang hanya didapat melalui Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Jadi jangan kita berpikir ada jalan keselamatan ketika sakit di luar dari kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir ada jalan keselamatan untuk menuju hidup yang berkelimpahan di luar daripada kehendak Tuhan. Jangan kita mencari jalan pintas, menerobos, melewati Tuhan yang berada di ambang pintu kehidupan kita. Karena Dia mengenal kita. Dia mengenal dan Dia juga yang mempunyai otoritas untuk memanggil kita. Mari masuk bersama-sama dengan aku dalam jamuan makan yang telah disediakan. Mari bersama dengan aku ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Ini fungsinya sebagai gembala. Jadi kalau kita menjadikan Dia sebagai pintu dan gembala, artinya hidup ini akan terjamin, baik dalam dunia ini maupun juga ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir daripada pemberitaan firman ini, Tuhan Yesus
sekali lagi menegaskan kepada kita semua, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menerima keselamatan hidup yang sejati kalau tidak melalui Dia sebagai pintu masuk bagi kita." Mari melalui firman Tuhan ini kita senantiasa menempatkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan di mana kita sebagai domba dan Dia sebagai gembala kita. Di mana kita sebagai orang-orang yang berada di dalam kehidupan ini yang hanya bisa keluar dan masuk hanya melalui Kristus sampai kepada Allah dan sampai kepada kehidupan yang disediakan oleh Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, pada hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya dalam sakramen ini. Oleh karena itu, sementara Bapak, Ibu atau orang tua dan saksi daripada anak yang akan dibaptis ini maju ke depan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 304, bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengarlah firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, yang demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada
marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan sucikanlah dia sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Jennifer Aurum, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Silakan kembali ke tempat. Marilah kita menaikkan doa syukur sekaligus doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan puji kepadamu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu.
Kami mohon supaya Bapa, Ibu, dan saksi anak yang telah dibaptiskan tadi mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Pimpinlah Bapa, Ibu, saksi, dan anak ini, sehingga mereka bersama-sama memiliki hidup yang kekal itu di dalam Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Biar Tuhan senantiasa melindungi bangsa dan negara kami ini, agar tetap berada dalam kondisi aman dan sentosa, dalam kehidupan persatuan dan kesatuan, walaupun di dalam perbedaan yang ada. Dalam kebersamaan kami dapat membangun bangsa dan negara ini dengan baik. Dan juga tolonglah ya Tuhan, jika tidak akan lama lagi kami akan masuk dalam pesta demokrasi, pemilihan wakil rakyat, pemilihan pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kami mohon kiranya Tuhan pun juga bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang sempurna bagi kami. Kami berdoa bagi gereja dan persekutuan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan gereja-Mu dan juga persekutuan jemaat-Mu, baik di tingkat resort, jemaat, maupun juga dalam kehidupan segenap anggota jemaat-Mu. Kiranya pemeliharaan Tuhan ini semakin meyakinkan kami bahwa hidup dan kehidupan kami adalah kehidupan yang berada di dalam janji dan kepastian yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan para pekerja gereja ya Tuhan, majelis jemaat, penatua, diakon, pendeta, pemberita Injil, pegawai-pegawai gereja baik staf maupun juga mereka yang mengabdi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga para emeritus, guru sekolah minggu, guru agama, koster, organis, singer, panitia-panitia, maupun juga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami dalam pelayanan yang kami lakukan, agar dengan semua penyertaan dan kehadiran Tuhan, maka kami tetap melakukan pekerjaan yang selalu membawa dan bermuara kepada hadirnya keselamatan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Jika pada hari ini, minggu ini, bahkan juga sampai penghujung bulan ini dan memasuki bulan yang baru, ada di antara mereka yang melaksanakan, merayakan hari ulang tahun pribadi, pernikahan, ataupun juga mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, agar mereka senantiasa dapat menikmati segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik itu sebagai berkat yang hanya diberikan oleh Tuhan, bukan oleh yang lain bagi mereka. Kami doakan juga bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang berduka, anak-anak yatim piatu, janda, duda, lansia, bahkan anggota jemaat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, wira swasta, karyawan, pengusaha, buruh, dan sebagainya. Bila Tuhan selalu beserta dengan mereka di dalam setiap tugas pengabdian, pekerjaan, dan pelayanan yang mereka lakukan. Semuanya mereka lakukan dengan didasarkan pengetahuan mereka bahwa Yesus adalah gembala yang memimpin mereka pada pekerjaan yang benar, dan mereka juga mendasarkannya kepada pengenalan akan Kristus yang senantiasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan juga kami doakan bagi mereka yang berlibur dan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam studi, belajar, dan juga yang sudah bekerja. Tuhan juga menolong mereka
agar melalui tahap-tahap pertumbuhan perjuangan, perjalanan pekerjaan, dan juga persiapan untuk hari esok dan masa depannya, mereka melaksanakannya dengan penuh semangat, dengan sukacita, karena semuanya adalah untuk kebaikan bagi kehidupan hari ini, besok, bahkan masa yang akan datang. Kami menyerahkan juga tentang banyak hal ya Tuhan, yang ada dalam setiap hati, harapan dan kerinduan kami. Biar Tuhan yang menggenapi dan menyempurnakan semuanya. Demikian juga kami ingin menyerahkan kehidupan kami, langkah-langkah yang akan kami tempuh. Demikian juga tugas kerja dan karya kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima dalam hari-hari pada minggu yang akan kami jalani ke depan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, permohonan dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan nas pembimbing terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelantarannya. Sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengutusan dan berkat Tuhan, Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dalam kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.